Sebuah kabar dari surga dinyatakan pada Maria. Sebuah kabar sukacita tentang penebusan manusia. Meski tak seindah yang dibayangkannya, namun dengan setia dia berkata, aku ini hanyalah seorang hamba. Jadilah seperti yang dinyatakan dan diinginkan Bapa, seperti Maria mendapat karunia. Pakai hidupku menjadi alatmu, membawa mereka di tengah dunia, menyatakan jalanmu. Engkau Yesus Tuhanku, seperti Maria mendapat karunia. Pakai hidupku menjadi alatmu, membawa berita di tengah dunia, menyatakan jalanmu. Engkau Yesus Tuhanku. Meski tak seindah yang dibayangkannya, namun dengan setia dia berkata, aku ini hanyalah seorang hamba. Jadilah seperti yang dinyatakan dan diinginkan Bapa. Saudara, terima kasih Pastor Maria untuk membuka ibadah kita dalam doa. Kami bersyukur Bapa yang baik. Terima kasih sore hari ini persekutuan PD GIG Yestokam akan merayakan Natal di sore hari ini Tuhan. Urapi berkati Natal sore hari ini, dari awal hingga akhir kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu di tempat ini, sehingga setiap jemaat yang hadir pulang berbeda. Kami yakin dan percaya berkat melimpah atas GIG Hestokam dan jemaat lansia sore hari ini Tuhan. Disembuhkan dalam sakit penyakit, diberkati dalam usaha pekerjaan, apapun yang dikerjakan dibuatnya baik dan berhasil Tuhan. Berkati Tuhan Yesus yang dalam melayani sore hari ini, terutama pemain musik, singer, song leader, bahkan hamba-Mu suami hamba Yonas yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Urapi berkati dari awal hingga akhir, setiap kebenaran yang dibentangkannya tidak akan sia-sia Tuhan. Berkati sore hari ini, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami akan mengawali ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai pada ibadah sore hari ini, sebelumnya saya mewakili dari komunitas GIG Yestokam menyapa buat hambanya yang sudah hadir pada sore hari ini, terkhusus untuk Profesor Dr. Pastor Yonas Kurnadi beserta Ibu Pastor Maria selaku gembala tim Aku Percaya Kuasa Kristus Hebat, dan untuk Evangelis Junaidi beserta Ibu selaku gembala dari PD Kasifilea, untuk Pastor Herlin Gembala GPPS El Syadai Malang, dan untuk yang biasa hamba
memanggil Engkong Edi dan Emak Yeni selaku owner dari gereja RDK di Malang untuk hambanya Pastor Yoga Sutanto, gembala dari PD Priscilla Aquila cabang Pasuruan CMJ. Mari jemaat yang terkasih, ada sukacita? Mari kita mulai ibadah kita mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Saya undang jemaat sama-sama kita pakai berdiri. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir, dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, dia lahir. Mari merayakan, kelahiran Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir, dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, dia lahir. Mari merayakan, mari merayakan kelahiran Tuhan kita. Sekali lagi. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir, dia lahir dan hidup selamanya. Amin. Dia lahir, dia lahir. Mari merayakan, mari merayakan kelahiran Tuhan kita. Dia lahir, dia lahir, dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, dia lahir. Mari merayakan, mari merayakan kelahiran Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Dari desa ke kota, dari pulau bahkan seluruh benua, bahkan ke seluruh dunia, siap untuk memuji nama Tuhan karena kelahiran Dia. Amin. Beri sorak-sorak yang luar biasa buat Bapak kita. Terima kasih Tuhan. Ibadah GIG Stokam Natal jatuh pada tanggal 7 Januari 2026, memperingati hari Natal di tahun 2025. Tapi saya yakin, saya percaya tidak ada kata terlambat. Karena pujian, syukur kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Amin. Hari pulang ke
ini kami satukan suara kami untuk memuji nama-Mu. Mari nyatakan dengan puji-pujian bahwa kita datang hanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, kami satukan suara kami Tuhan untuk menyanyikan membuka pujian sorak kemenangan kepada-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Mari datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Dia. Gloria, besar Tuhan, besar Tuhan, ditinggikan puji-Dia. Gloria, sekali lagi, besar Tuhan, ditinggikan puji-Dia. Gloria. Suara-suara yang terbaik Bapak-Bapak kita. Saya persilakan jemaat kembali duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk penyembahan pada sore hari ini. Nyatakan terima kasih syukur kita. Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan. Ku bersyukur sebab hidupku ada di tangan-Mu. Kau lindungi, Kau sertai, dan Tuhan berkati. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku mau bersyukur dan berterima
apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku mau bersyukur dan berterima kasih. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku mau bersyukur dan berterima kasih. Mari sembah Dia, berikan penyembahanmu yang terbaik sore hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini yang kami Tuhan, ini kami Bapa. Haleluya. Kami bersyukur buat sore ini. Kasih-Mu besar buat kami. Haleluya. Engkau Allah yang baik, Engkau Raja kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau baik buat kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa buat sore ini. Terima kasih setiap rahmat-Mu bagi kami tidak pernah berhenti Bapa. Bahkan Kau membawa kami lebih daripada apa yang kami ada saat ini Tuhan. Engkau benar-benar Allah yang luar biasa. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Gusti Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, terima kasih. Saat intinya kami mengucap syukur, terima kasih atas kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kini kami bersuka. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Allah yang luar biasa kami juga. Sore buat hari-hari kami mengucap syukur. Terima kasih. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati kita. Kiranya Kau sendiri yang berajar, Roh Kudus yang memimpin kami, agar kami dapat memahami apa yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan nyata dalam hidupku. Kau Raja yang layak disembah.
menyembah sampai selamanya. Kemuliaan-Mu Tuhan, terangi setiap langkahku. Kau yang layak ditinggikan sampai selamanya. Ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan namamu sampai selamanya. Kau yang layak disembah, Kau Allah yang berkuasa. Ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan namamu. Engkaulah Raja di atas segala raja. Ku sembah Kau Yesus sampai selamanya. Ku sembah Engkau Tuhan. Saya udah cepat sama-sama kita balik berdiri. Sampai selamanya. Kau yang layak disembah, Kau Allah yang berkuasa. Ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan namamu. Engkaulah Raja Yesus, hanya Engkau Raja di atas segala raja Bapa. Ku sembah Kau Yesus sampai selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus sampai selamanya. Sekali lagi ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus sampai selamanya. Saya udah dengan kasih Kong Edi untuk berdoa sebelum Betna disampaikan. Ketika kami berseru Tuhan memanggil nama Engkau, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami akan menerima berkat firman-Mu Tuhan. Kiranya setiap hati pikiran kami Kau kuduskan, Kau sucikan Tuhan. Untuk mata hati kami tertuju hanya pada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat urapan-Mu Tuhan pada sore hari ini. Di dalam merayakan acara kelahiran-Mu Tuhan, Engkau memberikan cuaca yang bersahabat, tidak hujan Tuhan, sehingga jemaat-Mu bisa hadir dengan penuh sukacita Bapak. Terima kasih Bapak, Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan berkat firman-Mu Tuhan. Kiranya berkat ini biarlah tertanam di dalam hati kami paling dalam, berakar, bertumbuh dan berbuah yang sangat lebat. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan kami sambut berkat-Mu dengan pengucapan syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Terima kasih Kong. Haleluya. Ye ye ye. Lihatnya ya. Ye ye ye. Jesus with Yonas ya. Haleluya. Puji Tuhan. Nama saya Yonas ya. Saya ini coba nggak jatuh dari kantong ya. Dari sana. Saya payah jalan-jalan ya. Alkitabnya kalau baru sini. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Ada yang masih kenal nama saya, ada yang sudah kenal atau belum? Yang belum kenal angkat tangan. Sudah kenal. Kalau belum kata kelaluan. Karena kenal apa?
Iya, waktu saya mau beli rumah itu ada seorang hamba Tuhan, saya kurang uangnya 60 juta saudara Tuhan. Dia dibikin nggak bisa tidur, seorang pengusaha kaya raya. Padahal saya nggak pernah minta kan, nggak pernah cari dana apa, nggak pernah ya kesaksian itu. Nah, saudara Tuhan, jam 11 malam pengusaha dibangunkan. Dia bilang kirim. Dia bilang 60 ribu, apa namanya, 60 juta cek kepada hambaku pendeta Yonas. Jam 11 malam pengusaha datang nggak kira-kira? Kalau saya tanya Pak Junedi datang nggak kira-kira? Jam 11 malam ya, rumahnya jauh 200 kilo dari rumah saya, kira-kira datang nggak? Tepat sekali, nggak datang saudara-saudara. Capek pengusaha kerja kan? Dibangunin lagi, jam 1 lagi bangunin. Bangun, kirim 60 juta cek kepada hambaku pendeta Yonas. Dikirim nggak? Jam 1. Ya? Dikirim nggak? Siapa yang percaya? Dikirim nggak? Hebat sekali. Tidak dikirim sudah. Tidak. Kak Bapak hebat ya. Luar biasa. Jam itu apa namanya? Jam 1 lebih, hampir jam 2 dibilang dibangun lagi. Kirim 60 juta cek kepada hambaku pendeta Yonas. Kalau enggak, kamu akan kubunuh mati. Akhirnya datang nggak kira-kira? Karena mau dibunuh mati, dia datang 200 kilo datang ke rumah saya, itu jauh saudara-saudara. Nah, kami lagi berdoa jam 4, dia mendengar antara di sini sampai tembok di situ pagar kan ada. Kami berdoa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini nanti jam 10 saya akan ketemu sama bank, semua saya akan bayar lunas itu rumah itu. Seorang pengusaha yang Tuhan kirim datang ke rumah saya, kirim uang 60 juta. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Waktu saya mau buka pintu pertama, pasti pengusaha itu datang. Nah, akhirnya apa yang terjadi saudara? Waktu saya selesai berdoa, itu jam 5 pagi, ding dong. Kalau mas pengusaha kirim uang, akhirnya dibujuk orang dari Jakarta bilang, hebat bener lu, kenapa? Gara-gara lu gua tadi malam tidak bisa bikin tidur sama mereka. Kenapa? Ini 60 juta cek tuh kan gitu. Semoga Tuhan kasih kemuliaan ke Tuhan. Haleluya. Akhirnya Tuhan semua sediakan. Malaikat kenal sama saya. Kalau nggak kenal keterlaluan. Ya. Saudara-saudara di tempat ini semua doa-doa saudara pasti dengar oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, terima kasih kepada Pastor Wijaya ya yang sudah mengundang saya dari tempat ini, juga kepada jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan ya. Saya baru datang kemarin tanggal 24 ya, 24 Desember. Karena ya 25 sampai di sini kan, makanya 24 karena delay jadi di Bali ke Surabaya ini jam 2 pagi, 25 pagi, jam 10 ini saya harus melayani lagi tempat yang lain. Saudara, saya datang ke Indonesia maunya sembunyi-sembunyi. Tapi apa terjadi? Ternyata saya dapat kerjaan. Saya bekerja di pesantren. Saudara tahu pesantren? Saudaranya pengacara itu. Pesantren artinya pengangguran santai tapi keren. Lihat pakai koko, kadang-kadang pakai batik, pakai jas. Pesantren pengangguran santai tapi keren. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan. Nah, saya tadi sudah kasih sambutan kepada hamba Tuhan ya. Hadirin, saya dari Australia karena di dalam hadirat yang di luar ya. Hadir in di dalam, out di luar ya. Puji Tuhan. Terima kasih. Mari kita dengarkan sama-sama firman Tuhan hari ini. Temanya hari ini dalam Lukas. Ya, kita mengalir aja ya. Saya nggak buka Alkitab ya. Tapi di sini ya. Lukas 1 ayat yang ke-30 sampai 31 itu ya, saudara. Mari temanya don't be afraid. Ya, jangan takut dibilang gitu ya. Mari kita baca sama-sama Lukas 1 ayat 30 sampai 31. Di slide ada di situ. Kalau tidak ada salah satu, mari kita bangkit berdiri, kita baca semua sama-sama. Mari bangkit berdiri. Ayo yang sudah ketemu kita baca sama-sama. Lukas 1 katakan mari. Ya. Ayat 30 sampai 31. Sudah? 1, 2, 3. Kata mereka itu kepadanya, jangan takut
Yesus. Haleluya, silakan duduk. Ada orang ini pertanyaan yang fundamental. Ya, kita bagaimana sebutan nama Yesus ya? Nah, saudara kasih Tuhan, ada orang bilang, ya, ada rumah tua. Karena ini orang-orang tua semua ya. Ada rumah tua yang kotor, gak ada penghuninya, katanya itu angker. Dia bilang gitu. Ada yang bilang begini. Ternyata bukan rumah tua yang kotor dan tidak penghuni itu, bukan itu yang angker. Ternyata dompet kosong itulah yang angker, kantong kering ya. Saudara sekalian, malam-malam tahun baru atau Desember ini banyak orang selalu mengejar-ngejar Desember. Januarinya biasanya orang mulai kembang kembis ya kan. Kenapa? Mereka melihat banyak barang-barang diskon banyak di mana-mana, banyak diskon di mana-mana. Setelah itu setelah habis tahun baru mereka sudah gedebak. Nah, saudara Tuhan, di sini kenapa firman Tuhan datang kepada hambanya Maria? Maria, jangan takut, salam yang luar biasa dan dahsyat diterima oleh Maria. Saudara Tuhan, apa yang terjadi di situ? Jangan takut, hai Maria. Pada waktu itu Israel dilanda ketakutan, bukan cuma karena pembunuhan bayi-bayi di bawah umur 2 tahun, tetapi mereka ketakutan. Ya, ketakutan berapa? Itu juga harus mendaftar semuanya, seluruh orang sensus ya, sensus suruh mendaftar ke Israel. Karena apa? Dan waktu Yesus datang dikabarkan di sini, Maria sedang hamil, saudara. Di samping itu banyak orang mulai ketakutan di situ. Ya. Nah, saudara Tuhan, saya tanya sekarang ini, di dalam kehidupan kita ada 3 hari-hari besar yang tidak pernah kita bisa lewatkan. Yang pertama, hari kelahiran. Setelah pertama hari apa? Hari pernikahan ya. Setiap orang yang dewasa, menurut ilmu kedokteran ya, setiap orang yang dewasa dia akan menikah, yaitu hari apa? Pernikahan. Setelah itu hari apa? Kelahiran. Yang ketiga hari apa? Kematian, di mana setiap tahun kelahiran semua orang akan merayakan. Yang dewasa akan menikah, setelah itu punya anak. Dan saat ini kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Setelah itu hari tatkala kita dipanggil Tuhan, semua orang kita akan kembali ke surga. Nah, surga Tuhan. Sekarang saya tanya, duluan mana? Hari pernikahan atau hari kelahiran? Ada yang bisa menjawab? Tolong angkat tangan. Hari kelahiran. Ya? Hari apa? Menurut ilmu kedokteran, ya, sekarang ini, menurut ilmu kedokteran, bahwa bayi akan lahir tatkala sperma laki-laki, bapak saudara, ya, itu bertemu dengan induk telur, sperma, dan setelah itu bersatu akan jadilah Anda semuanya, betul? Itu menurut ilmu kedokteran. Nah, saudara, sekarang saya tanya, duluan mana? Sekarang saya tanya lagi, hari pernikahan dulu atau hari kelahiran? Pernikahan. Kita akan buktikan menurut firman Tuhan ya. Ya, ada manusia pertama kali datang ke dunia ini bukan karena unsur laki-laki, bukan karena unsur perempuan, tidak ada sistem sel, tidak ada ya, hubungan sel. Tapi datanglah manusia yang pertama. Namanya siapa? Ya? Manusia pertama namanya Adam, karena apa? Gambar dan rupa Tuhan. Itu adalah inisiatif Tuhan. Tuhan mempunyai rencana yang indah. Saudara ada di bumi ini, Tuhan mempunyai rencana yang indah buat saya dan saudara untuk mempunyai tujuan. Karena apa? You have purpose with God. Kamu punya tujuan dengan Tuhan. Tuhan mempunyai tujuan buat saya dan saudara. Kalau hari ini saudara bisa ketemu dengan kita semua ini karena Tuhan. Kami dari benua Australia bisa di tempat ini. Ya, saya bisa kerja di pesantren ya, penampilan santai tapi keren ya. Haleluya. Nah, saudara, itu manusia yang pertama. Manusia yang kedua, ya, datang dia bukan karena unsur laki-laki dan perempuan, tapi manusia yang kedua diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Yang pertama tadi gambar Tuhan. Tulang rusuk laki-laki siapa namanya?
Hawa, menjadi ibu segala ibu di semuanya kan apa? Karena Abraham ini harus punya teman karena apa? Yang satu kalau ada tambah lagi satu menjadi dua menjadi satu akan kuat. Jadi istri-istri harus kuat berdoa. Ya. Sekarang ini saya melihat istri-istri itu lebih cerewet mana Google Map sama istri-istri. Kadang-kadang kanan kiri. Kemarin waktu kita pergi kanan kiri, kita suruh ke kanan, curang ke kanan, suruh pergi ke jurang. Padahal Google Map hati-hati. Tapi istri yang baik tidak akan pernah menjerumuskan suaminya. Amin. Ya. Seru kasih Tuhan. Itu yang pertama tadi adalah apa? Karena inisiatif Tuhan. Yang kedua, Tuhan punya rencana istri itu adalah tulang rusuk, bukan tulang rusak ya. Tulang rusuk. Seorang penolong itu harus dilindungi, bukan ditendang ya, atau dipukul, bukan, harus disayang. Ya, karena itu dalam bahasa Ibrani itu dalam telungkup harus dilindungi seperti kepak sayap Raja Wali. Nah, saudara kasih Tuhan, ada kesaksian jemaat kami dari Jakarta, anaknya sekolah di Australia. Tatkala suaminya meninggal, anaknya sama istrinya ketakutan gedabah-gedebuk. Kenapa? Ternyata suaminya sering pergi ke desa menyimpan simpedes di sebedes. Saudara tahu simpedes? Bukan? Bukan, simpanan perawan desa. Simpedes ya, bukan simpanan pedesaan bukan. Simpedes setelah 10 bulan hamil, akhirnya setelah meninggal bangkit. Nah, saudara, waktu saya khotbah di Jakarta baru-baru ini, ada seorang yang datang, Pak Pendeta, saya senang pergi ke gereja, suami saya senang pergi ke gereja. Kenapa? Tatkala di gereja suami saya pakai dasi melayani perjamuan terus, waduh senang sekali. Kenapa? Di rumah seperti harimau, semuanya ketakutan. Tapi kadang-kadang istri salah juga. Kalau anaknya nakal, itu anaknya nakal, nanti saya laporkan kepada bapak kamu. Suami-suami kadang-kadang seperti harimau di rumah, padahal tidak semua suami begitu. Kalau suami capek ya. Nah, saudara Tuhan, istrinya dia bilang saya mau tinggal di gereja saja. Di gereja saja. Kenapa? Suami saya bagus sekali kalau di rumah. Minta maaf pengusaha, suami-suami yang kerja, hamba-hamba Tuhan ya. Itu kenapa? Nah, nanti istri juga kebagian juga ya. Ini suami-suami dulu ya. Nah, karena ini kelahiran pasti ada hubungan bapak dan ibu dan anak ya. Nah, saudara Tuhan, biasanya istrinya itu kan, padahal istrinya itu punya master, suaminya baru ini bachelor itu S1, tapi dia yang kerja, suaminya tanggung jawab ya. Pulang kerja biasanya suami itu laki-laki biasanya suka minum kopi, ya, laki-laki dibikinkan kopi sama istrinya ya. Kalau di Australia kami tidak perlu buka garasi ya. Kalau di rumah kadang-kadang saya harus buka istri saya pintu mobil kalau dia nyetir. Kadang-kadang anak-anak ya di sini tidak otomatis. Di Australia pakai remote. Di sini remote-nya istrinya. Karena apa? Ngurus anak. Kamu itu kalau mau mau maju, ikut itu acara Dharma Wanita atau Posyandu, dan sebagainya gitu. Ikut saja mau ibu supaya berkembang. Nah, waktu suami pulang kerja, karena suka marah-marah, akhirnya istrinya tergopoh-gopoh mendengar berita di pekerjaan, anak berantem sama anaknya tetangga. Aduh, semuanya dilimpahkan. Ya, dilimpahkan kepada istri. Istrinya suruh bikin kopi, saudara. Biasanya suruh bikin kopi, kalau di Indonesia itu kopinya itu seperti kopinya yang nyanyi tak gendong kemana-mana. Itu pakai apa yang itu? Bukan yang stainless tuh. Mok ya. Seperti mok begitu besar begitu. Nah, suaminya bisa kalau datang minum sambil pulang kerja sambil minum sambil baca Quran, habis itu sambil nunggu istri siapin makanan. Saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi? Karena tergopoh-gopohnya di Indonesia, di Australia juga ada. Di Indonesia ada garam yang lembut seperti gula sebenarnya. Pernah lihat? Karena tergopoh-gopohnya dikasihlah itu gula masuk harusnya gula yang masuk garam semua. Waktu suaminya habis mendengar khotbah kita, hai suami-suami, engkau harus berdoa dengan tangan menghadap ke atas
supaya berkat-berkat turun, bukan untuk menempeleng istri, bukan untuk menendah kaki, untuk berjalan dari pekerjaan, karena tanggung jawab suami. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi? Nah, karena keliru diizinkan sama suaminya. Ini pendeta dari Australia kemarin nyinggung saya panggil istrinya dipanggil. Nih, sini. Waktu kita masih pacaran dulu, minum secangkir berdua, makan bakso semangkok berdua. Bahasa so sweet, enak sekali. Hari ini saya minta maaf. Kemarin itu pendeta khotbah itu menyindir saya. Saya mau diberkati karena saya tanggung jawab untuk suami, sebagai suami untuk anak-anak dan istri. Apa yang terjadi sekarang? Ya, oke, mari kita minum seperti dulu. Biasanya dulu kan mami selalu minum duluan dari saya, kadang-kadang karena saya sibuk. Ya. Oke, papi duluan, mami duluan, papi duluan, sambil genit-genit. Ya. Akhirnya apa terjadi? Oke deh, mami dulu. Waktu diminum bukannya asin, pahit. Nanti coba kalau di rumah. Namanya kopi sama garam, rasanya manis apa asin? Bukan asin, saudara, tapi pahit yang minta ampun. Karena kenapa? Karena isinya kopi sama garam. Nanti boleh coba ya. Nah, saudara, akhirnya apa? Istrinya nangis, anaknya nangis, mertuanya nangis. Mulai di situ ada sukacita. Di mana ada sukacita, maka di situ ada kemenangan. Di mana ada sukacita, maka di situ ada pembebasan. Di mana ada sukacita, keluarga akan tentram. Di mana ada sukacita, maka di situ mujizat akan terjadi, semua Tuhan. Yang dulunya berantem tidak akan berantem lagi. Maka Roh Kudus akan bekerja di situ. Di mana ada sukacita, maka kesembuhan akan terjadi. Di mana ada sukacita di tempat ini, maka jemaatnya sakit disembuhkan. Yang malah beban diangkat. Yang tidak ada sukacita, semua diberikan sukacita oleh Tuhan, digantikan. Maka dan ditimbulkan sukacita luar biasa itu dengan rasa saling menghargai dan saling menghormati. Haleluya. Nah, saudara-saudara, kenapa bangsa Israel di sini dikatakan tatkala dilanda ketakutan, semua pada orang ketakutan, ada kabar gembira bahwa Yesus akan datang. Seringkali kita berdoa, kenapa kita harus berdoa Tuhan di surga? Tuhan Yesus tidak di surga. Yesus ada di tempat ini. Dia akan menemani kita yang disebut nama Yesus, Sang Immanuel. Artinya Tuhan menyertai kita, bersama-sama dengan kita. Artinya Tuhan selalu ada di dalam problema kita. Yesus selalu ada dalam masalah kita. Yesus ada dalam usaha kita. Apapun engkau harus menyatukan Yesus, mengutamakan Yesus dalam kehidupan saudara. Kalau kau menyatukan Yesus, maka Yesus akan ada dan bekerja dan siap menolong saudara. Karena Sang Immanuel itu akan menyertai kita. Haleluya. Apa yang kita takuti sekarang ini, saudara-saudara? Ya, itu yang pertama, saudara-saudara. Supaya kita menyambut Dia kelahirannya hari ini. Dia hadir, Dia ada di tempat ini, dan Dia siap menolong saudara, dan Dia siap merubah saudara. Saya tidak izinkan Yesus hadir hanya cuma di persekutuan ini saja. Saya mau Yesus kau bawa pulang dalam pekerjaanmu, kau bawa pulang dalam usaha bisnismu, kau bawa pulang dalam kau bermasyarakat, kau bawa pulang Yesus dalam rumah tanggamu. Di mana ada Yesus, kemenangan, pembelaan Tuhan akan dilimpahkan, diberikan kepada saudara. Maka dari sukacita besar hari ini diberitakan bahwa Yesus itu akan menolong engkau karena kasih-Nya yang begitu besar buat kita. Amin. Yohanes 3 ayat 16 dan 17 itu dikatakan karena kasih Tuhan yang begitu besar buat kita. Saudara adalah orang-orang spesial. Karena apa? Dia mengasihi kita. Haleluya. Nah, apa yang menjadi beban saudara hari ini? Ya, banyak orang ketakutan di zaman-zaman sekarang, apalagi menghadapi tahun 2026 ini ketakutan. Natal Dia lahir buat saudara, Dia ada buat saudara, Dia siap menolong saudara, Dia siap membantu saudara, bahkan Dia siap membela saudara. Maka dari itu engkau harus dekat kepada Tuhan. Rajin-rajinlah engkau dalam persekutuan gereja ini. Rajin-rajinlah engkau dalam persekutuan di mana engkau digembalakan, di mana engkau dekat kepada Tuhan. Maka connection dengan Tuhan itu ada pertolongan, pembebasan buat saya dan saudara. Haleluya. Apapun yang menjadi perkumpulan saudara hari ini, saya tidak izinkan engkau pulang sendirian. Bawa Yesus dari CIG,
Jesus is good ya. Itu bawa ke dalam pekerjaan saudara. Namun pagi-pagi engkau harus ingat Jesus. Karena apa? Kalau engkau ingat Yesus, maka Roh Kudus akan bekerja. Kalau engkau mendugakan Yesus, Roh Kudus tidak akan mau bekerja. Karena apa? Roh Kudus dengan Yesus akan bekerja. Tatkala engkau memuliakan Dia, Roh Kudus akan senang. Maka dari itu muliakanlah Dia. Di dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam engkau bermasyarakat. Haleluya. Dan yang selanjutnya tentang tahun baru. Ini kan ketepatan di tahun baru ya. Ya. Waktu saya pergi dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, ya sama istri saya, ada truk, ya, apa namanya truk ya, truk ya. Itu ada gambarnya orde baru. Ditulis enak zamanku toh. Pernah lihat tulisan gitu gak? Slogan begitu. Ya. Pernah ingat enak zamanku toh. Jadi orang-orang seringkali, mari kita buka aja di dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-10. Mari bacakan, ada Pengkhotbah 7 ayat 10. Ada? Salah satu mari Bu Ros bacakan. Pengkhotbah 7 ayat 10. Ya baik, terima kasih. Mari. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Nah, saudara kasih terima kasih. Saudara kasih Tuhan, Raja Salomo diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengatakan jangan mengingat kegagalan yang dulu, jangan mengingat selalu kesalahan-kesalahan yang dulu. Kalau engkau sebagai suami istri, engkau sebagai orang tua, sebagai kakek nenek, ya bobo atau engkong, ya atau opa oma, jangan mengingat kesalahan-kesalahan yang dulu. Karena apa? Tahun berganti tahun selalu berubah. Waktu saya kecil, saya minta orang tua saya yang merawat saya. Tatkala saya dewasa, saya juga harus mengingat kebaikannya. Saya punya saudara 3. Tapi dari kecil sejak saya menikah, saya perhatikan orang tua saya. Saya diberkati Tuhan. Ya. Kakak saya anak 3 perempuan, selalu minta. Harusnya perempuan lebih dekat kepada orang tua. Kenapa saya harus memperhatikan? Ya. Orang tua, saya diberkati. Karena kenapa? Maka dari itu kita sebagai anak jangan lupa selalu mengingat kebaikan orang tua. Kita nanti akan sama seperti dia. Ya, tapi kadang-kadang orang tua itu kembali seperti anak-anak. Banyak sekali yang di Australia orang-orang tua itu biasanya kalau pagi-pagi selalu baca koran, banyak newspaper. Siapa yang mati duluan? Kalau umurnya lebih tua nggak apa-apa, tapi umurnya sama, mulai tanya-tanya, kau umur bawah aja, aduh kapan giliran saya bilangnya. Nah sebetulnya hari tatkala dipanggil Tuhan itu adalah hari yang istimewa buat kita, persiapkan diri kita. Nah saudara Tuhan di sini katakan, mungkin kita bandingkan itu tadi di Pengkhotbah ya, kita bandingkan di dalam Yesaya, mungkin lebih bagus di Yesaya. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19, lebih bagus lagi. 43 ayat yang 18 sampai 19. Itu ayatnya lebih bagus lagi. Tadi kan tentang Salomo juga, Yesaya sekarang. Yesaya 43 ayat 18 19. Terima kasih. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Ingat, jangan ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Haleluya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Aku hendak membuat sesuatu yang baru di tahun yang baru ini. Tuhan ingin membuat sesuatu yang baru buat saudara, terobosan buat saudara, keberakan yang baru buat saudara, dalam keluarga saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara, anak-anak saudara diberkati Tuhan. Terima itu. Amin. Yes. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara kasih Tuhan, di padang gurun. Kami punya di Australia itu punya namanya padang gurun, itu luas sekali di Western Australia, paling besar karena 40% benua Australia itu adalah 40%-nya Western Australia. Jadi tanah di Australia itu juga Tuhan, kami bersyukur ya. Tahun 1756 dikirimlah orang narapidana datang ke Australia, orang-orang pintar dari Inggris, dari Italia, dari Jerman, semua di sana itu orang pintar menjadi narapidana di situ. Padahal mereka bukan ini, karena politik orang pintar ditaruh di sana. Di Australia itu tidak ada namanya
yang kita minum semua airnya asin, di dalam tanah ini semua asin, saudara. Kalau saudara datang ke hari ini, tidak ada pohon besar sebesar pun saya, besok ada di Australia dan hidup gitu. Tahun yang lalu kita tidak bisa makan durian karena pemerintah ambil dari Kalimantan, Thailand, karena penduduknya suka makan durian. Tahun ini kita bisa tanam durian. Karena apa? Sudah besar pohonnya tanam ke sana pakai pesawat, serius dan luar biasa. Nah, saudara Tuhan, kalau kita melihat di sini firman Tuhan mengatakan kepada saya dan saudara, nubuatan dalam Nabi Yesaya menemani saudara. Saudara harus percaya bahwa tahun baru tidak membuat engkau ketakutan. Kenapa? Kesuksesan, keberhasilan akan menyertai saudara. Berita yang disampaikan dari Australia akan menyertai, pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan akan menyertai saudara. Jangan takut lagi. Yang sakit disembuhkan, yang malam ditolong. Apapun yang menjadi penderitaan saudara diangkat oleh Tuhan. Kemenangan, pembebasan terjadi buat saudara hari ini. Terima itu. Haleluya. Saudara Tuhan, di tahun yang baru Tuhan akan membukakan semua hal-hal yang baru. Jangan ingat kesalahan suami istri, oma opa, jangan ingat kesalahan-kesalahan yang dulu. Karena apa? Iblis itu kerjanya cuma mengingat-ingat kesalahan-kesalahan salah yang jelek-jelek. Iya. Karena kenapa? Tatkala kita mengingat kesalahannya itu seperti mengorek porok yang sudah luka itu korek lagi, akhirnya kenapa? Akhirnya menjadi luka menjadi kanker. Ya, maka dari itu kalau sudah sembuh jangan dibikin dikorek lagi. Ya, kalau berikan pengampunan. Firman Tuhan mengatakan dalam kehidupan kita dalam Matius 1 Markus juga katakan kalau engkau bisa mengampuni satu dengan yang lain, Bapamu di surga akan mengampuni. Amin. Kalau tidak ada pengampunan, engkau terjun bebas masuk neraka. Karena apa? Yesus datang ke dunia ini lahir dan dia memberikan pengampunan buat saudara. Amin. Orang yang tidak bisa mengampuni, saya selidiki, saya sudah keliling 136 negara karena saya sebagai Interpol kemarin saya baru sekolah lagi, melanjut pendidikan lagi di situ. Saudara, saya selidiki semuanya itu 136 negara. Ternyata orang yang sering kerasukan setan adalah orang itu tidak pernah mengampuni. Iya. Karena apa? Untuk mendapatkan keselamatan, Yesus berkata kepada orang di sampingnya di salib, bilang apa? Dosamu hari ini diampuni. Kalau engkau ingin mengalami kesembuhan, kalau engkau ingin mengalami mujizat, engkau harus bisa memberikan pengampunan satu dengan yang lain. Saya tidak akan bukakan Alkitab lagi, di Mika juga ada. Yesus juga pernah berkata, musuh orang adalah orang-orang seisi rumahnya. Jangan sampai suami istri menjadi musuhan. Ya. Saya katakan kepada jemaat, kalau suami diangkat, istri juga harus diangkat. Amin. Kalau istri diangkat oleh Tuhan, suami juga harus diangkat sama-sama. Haleluya. Nah, maka dari itu di tahun yang baru akan menemani saudara bahwa sesuatu yang baru akan dibukakan buat saudara. Kalau berkat-berkat Tuhan itu mau terima dalam kehidupan kita, engkau harus mengampuni satu dengan yang lainnya. Dia datang dari surga untuk saya dan saudara karena dia mengampuni kasihnya, sayangnya. Ya. Setelah kalau semuanya mengalami kelaparan, ketakutan, firman Tuhan datang kepada Nabi Elia. Dia dikejar-kejar, semua ketakutan. Habis itu pergi ke janda Sarfat. Habis memberi makan dia apa? Saudara Tuhan, katanya nggak ada makanan lagi. Tapi Tuhan melakukan mujizat apa yang tidak pernah dia pikirkan. Ya. Hukum Allah membenarkan bahwa satu benih cabai, mati dan kering dan terkubur di bumi akan menghasilkan satu pohon cabai dan akan menghasilkan banyak benih cabai dan banyak cabai. Nah, firman sebetulnya ini sudah lama. Firman Tuhan, siapa yang banyak memberi diri saudara dalam persekutuan ibadah setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi banyak kepada saudara. Apa yang menjadi pergumulan saudara, Tuhan akan berikan kepada saudara. Biarlah pembebasan hari ini, biarlah pembebasan pertolongan Tuhan malam hari ini, biarlah kasih sayang Tuhan hari ini malam hari ini menyertai saya dan saudara. Sekali lagi saya tidak mengizinkan engkau pulang sama seperti datang.
Biar pertolongan, pembelaan Tuhan menyertai saudara. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Mari sound leader singer maju ke depan. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan. Mari pakai berdiri. Haleluya. Kasih setiamu yang biarlah kasih setia Tuhan di tahun yang baru ini menyertai saudara. Oh haleluya. Haleluya. Baikkan yang kau nyatakan di dalam hati. Berkat-Mu yang telah Ku terima. Apa yang tak pernah kupikirkan, Tuhan sudah menyediakan buat Eko di tahun yang baru ini. Penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan akan diberikan kepada saya dan saudara. Kemenangan itu akan diberikan kepada saudara. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Jangan siapakah aku ini Tuhan? Oh yes. Terima kasih kasih sayangmu Tuhan. Dengan apa akan Ku balas Tuhan? Biarlah tahun yang baru ini kemenangan boleh Ku alami. Saya kembalikan kepada Pastor Wijaya. Mari. Siapakah aku ini? Melalui hamba-Mu kiranya Engkau memberkati beliau dalam segala pekerjaan maupun pelayanannya Bapak. Terima kasih Bapak, kiranya firman disampaikan mampu menjadi rema dalam setiap kehidupan setiap pribadi. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur padamu Bapak. Terima kasih, haleluya, amin. Saya persilakan jemaat untuk kembali duduk. Tiba saatnya kita untuk penyalahan lilin. Mungkin ada jemaat yang belum dapat lilin, ya dilayani oleh Pastor. Puji nama Tuhan, saya undang dengan kasih untuk Ananda Valencia maju ke depan. Saya undang dengan kasih untuk Bobo Kosasi. Bobo Kosasi. Perwakilan dari JG minta tolong ya Bo, supaya lilinnya ini nanti dinyalakan ke hamba-hambanya. Untuk penyalaan lilin yang pertama, saya undang dengan kasih untuk hambanya Pastor Yonas untuk menyalakan lilin yang pertama. Pakai ini Pastor, pakai.
Sambil Vio menyanyikan Holy Night. Untuk lilin yang kedua saya undang untuk Pastor Wijaya Ong menyalakan lilin yang kedua. Lilin yang ketiga saya undang untuk hambanya Evangelis Julaidi. Lilin yang keempat saya undang dengan kasih untuk hambanya Pastor Wempi selaku Gembala GPIB Immanuel Panji Suroso Malang. Untuk lilin yang kelima saya undang untuk hambanya Pastor Herlin selaku gembala dari GPPS El Shaddai Sawu Jajar Malang. Untuk lilin yang keenam saya undang untuk hambanya Evangelis Willing dari Malang. Pakai ini di situ. Pakai ini untuk ini ke situ. Ya ke situ. Untuk lilin yang terakhir, lilin yang ketujuh, saya undang dengan kasih untuk Kong Edi menyalakan lilin yang terakhir. Terima kasih. Saya minta tolong untuk Bobo menyalakan lilinnya Pastor Jonas kemudian supaya terbalik. Saya ulang jemaat itu sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama pujikan Malam Kudus. Oh
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang untuk Pastor Herlin berdoa sebelum persembahan diberikan. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa untuk persembahan pada saat ini. Selamat petang Tuhan Yesus. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami percaya melalui lilin-lilin yang sudah kami nyalakan ini boleh menerangi setiap hati kita. Bahkan boleh membawa kami pulang dalam nama JIG. Terang kemuliaan, terang setiap hati, iman kami untuk menerangi kehidupan kami di dalam segala hal apapun. Terima kasih Bapak, kami percaya melalui lilin yang kecil yang sudah nyala ini boleh menerangi setiap iman rohani kami semuanya. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan kami yang terulur memberikan persembahan, baik besar kecil, Tuhan kembalikan dengan berkat lipat ganda. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan semua seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan memberi dengan penuh sukacita. Doa syafaat, saya undang dengan kasih untuk Pastor Welly pimpin doa dan doa syafaat. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, bahwasanya untuk selama-lama kasih setia-Mu untuk setiap kami, dan kami nikmati malam hari ini Tuhan. Kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu. Engkau lahir untuk kami Tuhan, menerima keselamatan itu atas hidup kami, atas seluruh keluarga kami, dan malam hari ini kami berdoa, kami percaya ketika keselamatan itu kami terima Tuhan, kami boleh menjadi berkat atas kota ini Tuhan. Kota Malang boleh diberkati, kota Malang pun boleh dimenangkan Tuhan. Setiap jiwa yang ada di kota Malang Tuhan boleh menjadi bagian kami, untuk kami boleh terus berdoa. Setiap hari kami boleh memberkati kota kami Tuhan, supaya kota ini benar-benar menjadi kota Tuhan yang dipenuhi dengan damai sejahtera Allah, dan keselamatan itu terjadi atas kota ini. Jiwa-jiwa boleh dituai atas kota ini Tuhan. Terima kasih untuk kami boleh juga lahir dan hidup
di negeri yang sungguh Tuhan sangat diberkati. Indonesia tercinta Tuhan, kami percaya Indonesia Tuhan ada di hatimu. Engkau yang senantiasa memberkati Indonesia Tuhan. Engkau berkati Indonesia Tuhan menjadi negeri yang terus berlimpah-limpah dengan kasih setiamu. Engkau memberkati dengan damai sejahteramu, dan kami terus menyerahkan setiap pemimpin negeri ini Tuhan, untuk terus Engkau memberikan roh yang cinta dan takut akan Tuhan, supaya apapun yang dikerjakan atas pemimpin di negeri ini, dari presiden, wakil presiden, jajaran kabinet sampai pemerintahan yang terbawah, semuanya dilakukan karena takut akan Tuhan, sehingga keputusan apapun Tuhan yang akan diambil karena roh-Mu bekerja atas setiap pemimpin kami Tuhan, dan keputusan yang terbaik yang akan membawa negeri ini Tuhan untuk mengalami Tuhan kemakmuran, untuk negeri ini boleh dibangun, negeri ini boleh diberkati, negeri ini akan menjadi berkat juga untuk bangsa-bangsa Tuhan. Kami percaya kalau sampai malam hari ini kami boleh menerima kebebasan untuk kami boleh beribadah di negeri ini, karena ada roh-Mu Tuhan yang menaungi negeri ini. Mari Tuhan Kau bekerja secara dahsyat atas negeri ini Tuhan, sehingga apapun yang Engkau tetapkan atas negeri ini, karena Engkau berkata lewat firman-Mu, dan umat-Mu yang atasnya nama-Mu disebut merendahkan diri, berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, maka Engkau akan mengampuni dosa mereka, dan Engkau akan memulihkan negeri mereka. Kami percaya malam hari ini setiap kami Tuhan boleh mengangkat tangan kami, dan kami boleh meninggikan nama-Mu di atas negeri ini Tuhan, sehingga Tuhan Engkau sendiri akan memulihkan negeri ini dan membawa negeri ini Tuhan pada masa kejayaan, dan Kau membawa masuk ke dalam tahun keemasan untuk menerima setiap penggenapan janji firman-Mu. Dan Indonesia Tuhan boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Indonesia boleh menerima Tuhan apa yang sudah dinubuatkan oleh hamba-hamba-Mu Tuhan, bahwa ini masuk di era Pentakosta ketiga, di mana Engkau sedang mencurahkan kuasa urapan-Mu secara dahsyat, dan itu bekerja Tuhan atas Indonesia. Lewat Indonesia Tuhan akan banyak jiwa dimenangkan, terjadi revival, dan Tuhan roh-Mu terus bekerja secara dahsyat dan terus bergerak dari Tuhan Indonesia, dari timur sampai ke barat sampai ke Yerusalem, dan Tuhan nama-Mu terus dipermuliakan, jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengucap syukur malam hari ini untuk setiap kebaikan-Mu, dan biar di sepanjang hidup kami boleh terus Tuhan meninggikan Engkau, kami boleh menjadi berkat karena ada Tuhan di dalam hidup kami, maka hidup kami Tuhan akan seperti yang sudah Engkau rancangkan itu. Terima kasih buat malam hari ini, terima kasih untuk hamba-hamba-Mu, terima kasih Tuhan untuk Tuhan hamba-Mu yang dengan setia Tuhan boleh terus Tuhan mempersembahkan rumah ini Tuhan menjadi rumah ibadah, di mana di sini Tuhan akan selalu ada air kehidupan yang akan menjadi berkat buat setiap jiwa-jiwa yang boleh Tuhan digembalakan di tempat ini. Kau memberkati Pak Wi, Kau memberkati istri dan seluruh keluarga, dan Kau memberkati setiap hamba-Mu yang Tuhan sudah memberikan hidupnya Tuhan untuk menjadi berkat di tempat ini, dan Kau memberkati setiap jemaat di tempat ini, supaya jemaat di tempat ini benar-benar mengalami penggenapan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Kami alaskan, kami naikkan seluruh hormat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Pak Wijaya untuk pengumuman. Ya, shalom. Pertama, terima kasih buat Prof. Yonas bersama Pastor Maria, juga hamba-hamba Tuhan di sini. Puji Tuhan, yang diundang banyak, ya yang datang banyak. Kalau nanti kebanyakan tidak cukup katanya gitu ya. Terima kasih buat Evangelis Weling, Pastor Herlin, Evangelis Junaidi sama istri, juga rekan-rekan dari Pastor Yonas, ada Evangelis Yoga, Pastor ini sudah, Pastor Yoga, ada Engkong Edi, ya, Engkong kita ini ya. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya, terkhusus juga buat jemaat JIG Stokam ya. Saya sudah posisikan jemaat ini luar biasa. Juga Pastor Wempi yang di luar, terima kasih Pastor Wempi menyempatkan untuk datang ya. Terkhusus juga buat jemaat yang di JIG Stokam yang sudah saya anggap ini jemaat yang setia yang luar biasa.
sikon apapun kita akan jalani bersama, sikon apapun sudah. Yang pasti tadi ada firman-Nya, tahun baru harus posisi baru, pasti Tuhan akan memberkati, memberikan hal yang luar biasa untuk bisa terus maju untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Selalu saya ulang, nanti tahun baru, model baru, JIG juga baru. Paling pertama saya harus tegaskan bahwa setiap jemaat harus mempunyai gereja tetap. Ya, ini keputusan yang saya ambil. Kalau tidak punya gereja tetap, dengan sangat menyesal atau kecewa, maaf, JIG Stokam tidak mau melayani. Ya, harus punya gereja tetap. Nah, tapi kemarin sudah tak daftar, langsung semua daftar wes ya. Embo bener apa enggak ngerti wes. Penting Wijaya main giyangi tok wes ya. Kamu mau bohong berarti kamu tanggung jawab sama Tuhan. Pesan dari JIG. JIG bukan gereja, JIG bukan PD, tapi JIG komunitas yang membawa jemaat lansia khususnya JIG Stokam untuk bertumbuh, berbuah dan terus mau diberkati. Ya, setuju ya. Jadi apa? Peraturan yang pertama, setia sama gerejamu. Nah, ini pesannya, setia sama gerejamu. Dan yang sudah daftar saya anggap itu punya gereja. Dan ini pesannya, kalau belum punya gereja tetap, ya boleh nanti telepon saya, Pak, saya kepingin gereja tetap. Sudah ada, sudah disiapkan, yaitu di GTI. Di sini pun juga ada, di sini ada Bu Erlin juga punya gereja. LDK juga punya gereja. Mau redo-ado nang yoga, redo-ado nang Pasuruan. Ya, ada Om Bambi juga punya gereja. Jadi saya berharap harus punya gereja tetap. Ya, setuju ya? Karena apa nanti ditanya opo sih? Oh enggak, gereja-gerejaan ya enggak apa-apa. Ingat, kita sudah lansia. Aku enggak meden-medeni. Ya, nanti kalau sudah tutup usia, anak cucumu enggak bingung. Karete pun, Kong, aku ada berduka, siap engkau melayani. Ya, Bu Erlin ada kedukaan, siap melayani. Enak enggak? Daripada nanti ada satu duka, moro anak cucunya bingung. Mamaku ini gereja endi? Bingung sudah. Sampai saya istilahkan, biar mau marah silakan saya. Sampai saya tidak setuju dengan jemaat SJMH, Successful Jemaat Mahadir. Saya tidak setuju. Ya, harus punya gereja tetap. Lek tingkah lakumu tetap mau hadir di mana-mana, resiko ditanggung penumpang. Setuju ya? Oke, kita akhiri ibadah Natal hari ini dengan saya undang untuk bangkit berdiri. Sekali lagi saya terima kasih buat Prof Yonas bersama tim, bersama Pastor Maria. Saya juga berterima kasih semua kepada hamba-hamba Tuhan yang hadir hari ini, termasuk ikut mendukung kami dalam menjalankan misi komunitas JIG Stokam, yaitu diberkati, memberkati, saling mengasihi, dan penuh inovasi. Diberkatilah untuk selamanya, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, sebab Tuhan melindungi,
Yesus berkati. Karena apa maka untuk berdoa memimpin doa Bapak kami. Tuhan Yesus berkati. Bapa Surgawi, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa-doa kami, terimalah syukur kami, dan terimalah ibadah kami sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu, dan peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat penyertaan-Mu, buat lawatan-Mu Tuhan di ibadah Natal dan Tahun Baru di sore hari ini Tuhan. Terkhusus Tuhan, terima kasih juga buat firman-Mu Tuhan, kiranya menjadi berkat yang terindah Tuhan untuk kita bawa pulang, untuk menjadi rema dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi. Hari ini saya juga berdoa buat Pastor Yonas Tuhan, kiranya Engkau terus pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Engkau kirimkan hikmat mulia dari-Mu Tuhan, dan terkhusus Tuhan akan Kau pakai Tuhan menjadi teladan kebenaran firman-Mu Tuhan. Juga saya berdoa buat hamba-hamba-Mu yang hadir hari ini Tuhan, terus Engkau pakai semakin luar biasa dalam pengembalaannya, dalam penginjilannya Tuhan. Kau terus berikan yang terbaik, Kau turunkan hikmat mulia dari-Mu Tuhan, dan terkhusus Tuhan Engkau terus akan pakai Tuhan jadi teladan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa iman-Mu, angkat tangan-Mu dan tengadahkan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Ya, untuk